Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Berkoni Jonathan Haloho dengan NIM 2555011030 dari Fakultas Teknik dan Kejuruan jurusan Teknik Informatika dengan program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peran pemuda dalam pelestarian bahasa Indonesia di era digital. Bahasa Indonesia bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan identitas dan jati diri bangsa. Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia telah menjadi pemersatu bagi masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, budaya, dan bahasa daerah yang beragam. Bahasa ini menyatukan lebih dari ratusan kelompok etnis di Indonesia dalam satu semangat kebangsaan. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, saat ini penggunaan bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial masih tergolong rendah, terutama di kalangan generasi muda. Banyak yang lebih sering menggunakan campuran bahasa asing atau bahasa tidak baku dalam komunikasi sehari-hari. Bahkan tidak sedikit yang merasa lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa asing dibanding menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, laporan dari UNESCO menunjukkan bahwa banyak bahasa di dunia mengalami penurunan jumlah penutur karena tidak lagi digunakan oleh generasi muda. Hal ini menjadi pengingat bahwa keberlangsungan suatu bahasa sangat bergantung pada kesadaran kita sebagai penggunanya. Jika kita tidak menjaga dan menggunakannya, bukan tidak mungkin bahasa Indonesia juga akan mengalami penurunan kualitas penggunaan di masa depan. Sebagai pemuda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Kita adalah generasi yang aktif menggunakan media sosial dan teknologi digital, sehingga memiliki pengaruh besar dalam menentukan bagaimana bahasa digunakan di ruang publik. Adapun yang kita tulis, unggah, dan dibagikan di internet secara tidak langsung membentuk kebiasaan berbahasa masyarakat. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan. Pertama, membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam situasi formal. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia secara kreatif di media digital, misalnya melalui konten, tulisan, video, atau karya lainnya yang menarik. Ketiga, menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, serta tidak merasa rendah diri saat menggunakannya. Selain itu, kita juga dapat ikut serta dalam mempromosikan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Misalnya dengan memperkenalkannya kepada teman kita yang ada di luar negeri ataupun melalui platform digital. Dengan begitu, bahasa Indonesia tidak hanya berkembang di dalam negara kita saja, tetapi juga dikenal secara global. Penguasaan bahasa asing memang penting di era global, tetapi hal tersebut tidak seharusnya mengurangi kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Kita perlu bijak dalam menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kebutuhan kita, tanpa melupakan bahasa sendiri. Melestarikan bahasa Indonesia bukanlah hal yang sulit. Hal ini dapat dimulai dari kebiasaan kecil, seperti cara kita berbicara, menulis, dan berkomunikasi sehari-hari. Konsistensi dalam penggunaan bahasa yang baik akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Sebagai penutup, masa depan bahasa Indonesia berada di tangan kita. Sebagai generasi muda, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikannya agar tetap hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan bangsa di masa depan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.